Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan bawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto melantik 6 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih pada Rabu sore 19 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kinerja dan efektivitas lembaga negara. Dari Istana Negara, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik 6 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih pada Rabu sore 19 Februari 2025. Dalam prosesi yang berlangsung di ruang kredensial Istana Negara, Prabowo Subianto memimpin pembacaan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat terpilih. Salah satu yang dilantik adalah Brian Yuliarto yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selain itu, Nugroho Sulistyo Budi diangkat menjadi Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Muhammad Yusuf Fateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas birokrasi dan mendorong kemajuan di berbagai sektor strategis. Ke berita selanjutnya, catur semakin berkembang di era digital dengan berbagai format serta turnamen online yang kian populer. Tahun ini terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kini, catur resmi dipertandingkan pada eSport World Cup 2025. Sejumlah Grandmaster ternama di dunia yang biasanya membawa nama pribadi saat ini bergabung dengan tim e-sport profesional. Hal ini menandai era baru dalam catur kompetitif. Catur telah berevolusi dari permainan klasik menjadi cabang olahraga berbasis teknologi. Dengan hadirnya kecerdasan buatan seperti AlphaZero dan platform online seperti chess.com, permainan ini semakin mendunia. Meski turnamen catur online berkembang pesat, selama ini masih berpusat pada komunitasnya sendiri dan belum diakui sebagai bagian dari e-sports kompetitif. Namun, perubahan besar terjadi di eSport World Cup 2025, di mana catur resmi dipertandingkan sebagai salah satu cabang e-sports. Ini membuka peluang baru bagi dunia catur untuk bersaing dalam ekosistem kompetitif yang lebih luas. Dampaknya, banyak Grandmaster yang biasanya membawa nama pribadi, kini bergabung dengan tim e-sports profesional. Seperti Magnus Carlsen dan Fabiano Caruana yang bergabung dengan tim Liquid, Hikaru Nakamura yang membela Falcon, Nodirbek Abdusatorov, Wesley So, Alexander Bortnik untuk Navi, dan masih banyak lagi. Ini menandai era baru di mana catur dan e-sports semakin terhubung. Kebaya terus menunjukkan eksistensinya sebagai warisan budaya Indonesia yang kaya akan sejarah. Tren fashion kebaya juga semakin berkembang. Berbagai inovasi dalam desain dan tren fashion turut mendorong kebaya tetap relevan di kalangan generasi muda. Bagaimanakah perpaduan antara tradisi dan style modern ini? Berikut liputannya untuk Anda.
Sesaat lagi kita akan bahas tentang seorang diaspora Indonesia yang memperkenalkan berbagai masakan khas Minang ke warga Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News. Sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat banyak yang menjadi duta kuliner masakan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen contohnya, food truck milik Muhammad Fahri Raja Bintang ini menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan sebuah mal di Amerika Serikat yang banyak dikunjungi wisatawan. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. That's from my country. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu jadi berdasarkan informasi itu mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan
Food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke Betul, dunia. betul. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA. Siapa yang gak suka dengan boba tea? Di kota New York, minuman ini ternyata banyak diminati juga. Apalagi di tengah teriknya matahari musim panas, melihat peluang ini, ada warga Indonesia yang membuka bisnis boba tea di daerah primer kota New York. Namanya Boba Well. Nah, kita intip bagaimana kiat-kiat usahanya. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, boba tea naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have es Tilir? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan. Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur Boba Well tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink. But recently I discovered this place, and ever since the first time I had it, like repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi, izin usaha bisa dicabut. Bukan cuma bersih gitu, tapi kayak salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel tuh harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita nggak banyak masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, Boba Well lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini Boba Well mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Berkunjung ke Madura tak lengkap tanpa mencoba bebek songkem. Hidangan khas Sampang yang tak hanya lezat tapi juga punya makna mendalam. Berbeda dari olahan bebek lainnya, kuliner ini memiliki cara memasak unik dan filosofi yang melekat erat dengan tradisi. Seperti apa proses pembuatannya dan apa makna di balik hidangan ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bebek songkem tak hanya sekedar makanan khas Sampang Madura, tetapi juga memiliki makna mendalam. Nama songkem sendiri berasal dari tradisi sungkem, yaitu bentuk penghormatan kepada orang tua atau kiai dengan menundukkan kepala. Dahulu, masyarakat Madura membawa hidangan ini sebagai ungkapan terima kasih kepada kiai yang mengajarkan anak-anak mereka mengaji. Bebek songkem menjadi simbol penghormatan yang mendalam dari masyarakat Madura kepada kiai dan pemimpin agama mereka. Serta tradisi ini terus dijaga hingga sekarang. Keunikan bebek songkem terletak pada cara memasaknya.
Bebek ini dikukus selama 3-4 jam tanpa digoreng, sehingga lebih sehat dan rendah kolesterol. Proses pengukusan dilakukan di atas batang pisang tanpa tambahan air, sehingga menghasilkan aroma khas dan membuat bumbunya meresap sempurna. Hasilnya, daging bebek menjadi empuk, gurih, dan kaya rasa tanpa kehilangan kandungan gizinya. Apabila berkunjung ke Madura, bebek songkem wajib menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba. Disajikan dengan nasi hangat, lalapan, dan sambal pedas, kuliner ini tidak hanya menghadirkan cita rasa yang lezat, tetapi juga mencerminkan budaya dan sejarah yang patut dilestarikan. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.